Kembali di iNews Today, pemirsa, kita simak ke informasi berikutnya. Tentunya pemirsa, sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Tanur digelar hari ini. Dan jaksa akan membacakan surat dakwaannya terhadap Rudi. Rudi Suparmono merupakan Ketua PN Surabaya ketika perkara Ronald Tanur mulai terdaftar pada Maret 2024. Rudi diduga menjadi penghubung pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dalam menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Rudi berperan menentukan komposisi majelis hakim agar menjatuhkan putusan bebas terkait perkara pembunuhan atas terdakwa Ronald Tanur. Rudi diduga menerima suap $63.000 Singapura atau 750 juta rupiah. Kejagung juga menggeledah rumah Rudi dan menemukan 21 miliar rupiah. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Galuh, bagaimana jalannya sidang mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono? Ya, hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta, Cikal dan Zila serta pemirsa digelar sidang dakwaan kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu Rudi Suparmono, yaitu Rudi Suparmono diduga atau didakwa sebagai bagian dari yang menyuap dalam kasus Ronald Tanur yang melibatkan perkara kematian Dini Sera Afrianti. Dan Rudi didakwa menerima suap dalam kasus yang berujung pada vonis bebas Ronald Tanur terhadap kematian Dini Sera Afrianti. Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut bahwa Rudi Suparmono menerima permintaan dari pengacara Lisa Rahmat atas permintaan dari ibunda Ronald Tanur, yaitu Mei Rizka Wijaya, yang menginginkan putranya agar terbebas dari segala bentuk vonis atau tuntutan hukum kepada dirinya. Dan Rudi ini kemudian menghubungi mantan pejabat MA. Maksud kami, Rudi terlibat sebelumnya oleh kasus tersebut, yang mana bahwa Lisa sebagai pengacara dari Ronald Tanur menghubungi mantan pejabat MA Zarof Richard yang lantas mempertemukannya dengan Rudi Suparmono. Kemudian Rudi menyanggupi permintaan tersebut dan menunjuk Erin Tuah Damanik sebagai ketua majelis. Kemudian ada anggotanya yaitu Mangapul serta Heru Hanindyo sebagai anggota. Dan sebelumnya ketiga hakim tersebut sudah divonis bersalah, yaitu mereka dihukum dengan hukuman 7 tahun penjara untuk Erin Tuah Damanik dan Mangapul, sementara Heru Hanindyo dihukum 10 tahun penjara. Dan saat ini sidang masih belum berlangsung dan rencananya akan berlangsung yang seharusnya dijadwalkan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, namun sampai sejauh ini belum berlangsung, dan kami akan terus mengabarkan informasinya terkini kepada Anda, Cikal dan Zila. Kembali ke Anda. Ya, baik Galuh, terima kasih atas informasinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Dan Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono pada awal Januari lalu terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar $63.000 Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Dalam kasus penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga korban meninggal dunia. Tim Liputan
Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan RW di Jakarta berstatus siaga tuberkulosis atau TBC. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan siap jika Jakarta dijadikan lokasi untuk uji coba vaksin TBC. 274 RW di Jakarta berstatus siaga tuberkulosis atau TBC. Untuk menekan angka penularan kasus TBC di Jakarta yang terbilang sangat tinggi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pengendalian kasus TBC berbasis komunitas. Masyarakat yang dirasa pernah melakukan kontak erat dengan penderita TBC diminta agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Pasukan putih diluncurkan untuk tracing kasus TBC di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menyatakan Jakarta siap menjadi lokasi uji klinis vaksin TBC jika sudah diputuskan pemerintah pusat. Di Jakarta sedang mengalami kenaikan TBC-nya, tapi belum perlu kemudian ditanggapi berlebihan. Ada, dan kemarin mereka sudah mulai turun tangan ke lapangan. Boleh dicek terutama di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya terserah pemerintah pusat, kalau pemerintah pusat kemudian menetapkan Jakarta sebagai salah satu vaksin ya kita ikut aja. Karena itu kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat. Saat ini vaksin TBC bekerja sama dengan Gates Foundation memasuki uji klinis fase 3. Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam pengembangan vaksin tuberkulosis. Perwakilan Gates Foundation juga telah berkunjung ke kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagai tindak lanjut kerjasama pengembangan vaksin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation menimbulkan keresahan publik terkait efek samping dari vaksin. Dan Menteri Kesehatan pun membantah narasi yang menyebut Indonesia dijadikan kelinci percobaan dengan sejumlah efek samping yang menyeramkan. Ini bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. Nah, itu himbauan saya kepada masyarakat, tolong agar lebih berhati-hati dalam memforward, menangkap, mencerna, kurangi emosi, dan cek, recheck lagi. Untuk media-media formal di sini, para wartawan, ini adalah tugas dari para wartawan. Untuk menyampaikan yang benar, berita yang terverifikasi itu seperti apa. Sehingga kita bisa memastikan bahwa informasi yang sampai ke publik adalah informasi yang benar sesuai. Sementara itu pemirsa, provinsi dengan kasus TBC terbanyak dipegang Jawa Barat dengan 234.710 kasus. Dan di posisi kedua ada Jawa Timur dengan 116.752 kasus. Di Jawa Tengah menempati posisi ketiga dengan 107.685 kasus. Sumatera Utara di posisi 3 dengan 74.434 kasus. Diikuti oleh Jakarta di posisi kelima dengan 70.387 kasus. Pemirsa, kasus TBC di Indonesia terus meningkat. Dan berikut kita simak data dari Kementerian Kesehatan. Kasus TBC terbanyak dipegang oleh India dengan 2.800.000 kasus, 315.000 meninggal dunia. Indonesia berada di posisi kedua dengan 1,90 juta kasus, 125.000 diantaranya berakhir dengan kematian. Sementara Cina berada di posisi ketiga dengan 741.000 kasus, 25.000 diantaranya meninggal dunia. Pemirsa, salah satu jemaah haji tertua Indonesia telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Dan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali sejenak berikut ini.